Hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Muabai apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Tuhan Yesus, Tuhan sudah menibakan kami dari rumah duka ke pemakaman di tempat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus memberikan cuaca yang baik. Dalam nama Yesus kami akan memulai ibadah kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu yang singkat ini Tuhan. Dalam Kristus Yesus, haleluya. Tempat ini semua karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan terambil dari Mazmur 23 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian, Mazmur Daud, Yahweh adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Dia membaringkan aku di padang rumput hijau, Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku, Dia menuntun aku di jalan kebenaran oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian, aku tidak takut bahaya, karena Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan perjamuan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Sesungguhnya kebaikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Yahweh sepanjang masa. Bapak Ibu, ayat ini ditulis oleh pemazmur yang bernama Daud. Sebagaimana kita ketahui bahwa Daud adalah salah satu tokoh yang diberkati Tuhan, disertai Tuhan, diurapi Tuhan dari sejak masa mudanya. Berawal dari tidak dianggap, tidak diperhitungkan, lalu Tuhan angkat ketika dia mengalahkan raksasa Goliat. Dan setelah itu dia dipromosi Tuhan menjadi raja kedua di Israel, pengganti Raja Saul. Nah, tetapi di dalam perjalanan apa yang dicapai oleh Daud itu tidak mudah. Ada proses-proses yang dihadapi oleh Daud. Dia mengalami tekanan dari dalam keluarga maupun tekanan dari luar keluarga. Dia mengalami masalah dari dalam istana maupun dari luar istana. Itu yang dialami oleh Daud. Tetapi kita bersyukur, Daud menganggap bahwa Tuhan itu adalah sebagai gembala bagi hidupnya. Saudara, kalau kita berbicara gembala, tentunya berbeda gembala di Israel dan gembala di Indonesia. Kalau di Indonesia, yang digembalakan di depan, yang mengembala di belakang. Itu di Indonesia. Memang kalau di Indonesia binatangnya tidak sama dengan yang ada di Israel. Nah, di Israel yang mengembala berdiri di depan, yang digembalakan di belakang. Jadi gembalanya berdiri di depan, yang digembalakan domba-domba itu ada di belakang. Sementara di Indonesia binatangnya di depan, yang mengembala di belakang. Ya, contoh pengembala bebek, pengembala pedong, sapi, ya kambing, semua ada di belakang. Itu di Indonesia. Tetapi konteks ayat ini Daud berbicara adalah di mana Tuhan itu gembala bagi hidupnya. Posisi Tuhan adalah gembala, berarti Tuhan itu berdiri di depannya Daud, bukan di belakangnya, saudara. Artinya apa? Kita semua di tempat ini nggak tahu masa depan kita kayak apa, ke depan seperti apa, nanti kita meninggalnya seperti apa, kita tidak ada yang tahu. Tetapi yang kita bisa pilih adalah sekarang, bagaimana cara kita hidup. Cara kita dipanggil Tuhan, kita tidak bisa pilih, saudara. Nah, tapi Daud tahu bahwa Tuhan itu gembala bagi hidupnya. Ketika menjadikan Yesus sebagai gembala dalam hidupnya,
Firman Tuhan berkata apa? Aku takkan kekurangan. Wah, Daud percaya dia tidak akan kekurangan. Bahkan dia percaya akan dibaringkan di padang rumput hijau. Ini berbicara tentang apa? Kehidupannya ada jaminan, ya, ada jaminan, ada ketenangan, membimbing aku ke air yang tenang, dipuaskan. Ikut Yesus itu bukan berarti tidak ada masalah, tetapi ada penyertaan Tuhan, saudara. Kemudian dikatakan apa? Dia menyegarkan jiwaku, menuntun aku di jalan kebenaran oleh karena namanya, saudara. Bahkan melewati lembah bayang-bayang maut, Daud berkata apa? Aku nggak takut. Aku nggak takut. Jadi kita semua yang di dalam Yesus, kita nggak perlu takut mati. Kenapa? Dijamin loh oleh Tuhan. Ada garansi loh ikut Yesus. Ya. Jadi Yesus yang menjamin. Yesus bukan manusia biasa, dia Tuhan yang berjanji tidak berdusta. Dia menepati janjinya iya dan amin bagi saya, bagi saudara. Karena itu biarlah hari ini tidak ada satupun kita semua di tempat ini yang takut gentar menghadapi hari esok. Kalau almarhumah Ibu Kekasih Tong Leong Ha sudah bersama-sama dengan Tuhan, anak, menantu, cucu, cicit bahkan pasti dipelihara Tuhan, disertai oleh Tuhan Yesus. Kalau Tuhan yang sama yang disembah oleh Daud sanggup menolong Daud, Tuhan yang sama yang saya dan saudara sembah pun sanggup menolong kita semua. Amin. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini kembali menjadi kekuatan buat kita. Kita tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan. Bukan kebetulan hari ini juga pas momen Paskah. Ya, kita diingatkan bahwa Yesus pernah mati dan tidak selamanya dia mati. Dia bangkit untuk memberi pengharapan bagi kita semua. Amin. Amin. Kita akan berdoa. Boleh mohon kesediaan Pastor Isa Iwan akan berdoa. Bapa, kami ucap syukur kepada firman-Mu untuk tabur lewat anak-Mu Tuhan Tuhan yang untuk pakai dihera lagi Tuhan berkati pekerjaannya, berkati ketikahnya, berkati pelayanannya. Terima kasih Bapa, ketika nama-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Woi, kasih siapa kan itu? Ini tarik ke belakang ya. Awas ini, awas ini. Balok. Baik tinggi. Tarik terus. Awas Kembali menjadi debu dan tanah adanya, tetapi barang siapa yang percaya kepada Yesus, jiwanya diselamatkan, rohnya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita. Sekali lagi kita akan berdoa. Nanti setelah ini akan diberi kesempatan kepada keluarga untuk memberikan penghormatan yang terakhir dengan menaburkan bunga ke dalam liang lahat. Dan kita akan berdoa. Sekali lagi mohon kesediaan Pastor Isa Iwan akan memimpin kita di sana. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu.
kita melakukan ibadah pemakaman ini kami percaya sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami percaya juga bahwa keluarga yang ditinggalkan oleh almarhumah bisa berlarut dalam duka Tuhan, dalam mengubahkan duka kita menjadi sukacita yang besar, sebab kami sangat yakin bahwa jenazah almarhumah sudah bersama Engkau. Bapak, kami akan mengakhiri pemakaman pada siang hari ini. Dalam Engkau berkati kami semua, Engkau melindungi kami dalam perjalanan pulang nanti Tuhan. Kita akan di rumah dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah pemakaman pada siang hari ini. Terimalah berkat dari Bapak Yahweh, tapi yang terlebih Bapak Tuhan Yesus Kristus dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai berkati tangan, pangan, papan, jasmani dan rohani, serta kesehatan kita semua dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali, sehingga bahkan sampai selama-lamanya dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita yang sudah dinyatakan. Hubungan, panas tumpah gitu. Bunga, ya bunga. Banyak bunga. Membuang ke sana. Di belakang. Oke. Ya, buang-buang mengenai kan. Ya, pokok. Ya, oke. Itu mau apa? Ini sebelah. Sini kita bangun. Ya, ada itu. Sudah, Mi. Ini kosong. Siapa lagi? Ya, mungkin si Pangeran di atasnya. Banyak ada. Bukan apa? Tiga lagi dia. Ya. Ya, jadi menu sistem ya. Banyak Ustaz, Mas. Ya, tanya aja. Siapa mau siram? Kita sendiri. Ini lagi satu ya?